satu kedua itu masih nggak pakai, tapi sedang pas gue naik ke tangga ketiga, gue terkejut karena gue ngeliat sosok perempuan keluar dari kamar mandi. Welcome back my channel. Selamat datang di channel gue, channel Zeki Budianto. Di malam ini gue gak akan ngomong ngos-ngosan lagi, ngobrol-ngobrol santai. Kali ini gue bakal bahas tema gue yang kedua, masa kelam. Di masa kelam kali ini gue bakal mencerita masa kelam gue sendiri, yaitu masa kecil gue. Ya mungkin gak mengenakan untuk seorang anak-anak kecil untuk masa kelam ini. Oke? Sebelum gue mulai video, gue akan menjelaskan format video gue dan tema-temanya. Di sini gue membuat dua tema, yaitu satu, ngobrol santai, dua, masa kelam. Di ngobrol santai ini, kalian bisa lihat di sini. Itu gue bakal ngobrol-ngobrol santai bareng bintang tamu gue yang udah gue undang, terkhususnya ya teman-teman gue yang bisa gue ajak-ajak ngobrol santai. Dan yang kedua, malam, masa kelam. Di masa kelam ini gue bakal bercerita masa kelam pribadi gue, pribadi orang lain, atau bintang tamu gue. Bintang tamu gue termasuk orang lain? Iya. Ya begitu. Oke, buat lanjutnya akan gue mulai cerita gue dari gue kecil. Sebelum itu gue ngucapin terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel gue, yang subscribe channel gue. Semoga kalian diberikan rezeki panjangkan umurnya, amin. Karena gue membuat baru channel ini dari gue merintis dari nol. Buat kalian yang udah stay buat mantengin YouTube gue, terima kasih. Oke, kali ini gue bakal ngebahas cerita masa kelam gue pada waktu kecil. Waktu kecil itu gue sekitar umur 7 tahun. Gue lagi main bola bareng teman-teman gue, dan saat itu gue itu nggak sengaja siang hari itu gue kebelet pipis sekalian minum di rumah kontrakan gue yang dulu. Dan pada saat gue pulang ke rumah, gue nggak sengaja siang hari pukul, kalau nggak salah itu tengah bolong, sekitar jam 12 siang gue pulang ke rumah. Dan hal mengejutkan terjadi pada gue. Pada saat gue pulang ke rumah, gue menuju tangga, gue naik tangga ke satu, kedua itu masih nggak apa-apa. Tapi pas gue naik ke tangga ketiga, gue terkejut karena gue ngeliat sosok perempuan keluar dari kamar mandi. Sosok itu putih, bajunya putih, rambutnya panjang, dia gendong anak. Dan yang di situ gue masih berpikiran positive thinking karena gue nggak tahu itu apa, karena gue masih kecil. Dan pada saat itu gue melihat lebih teliti, lebih jelas. Gue ngelihat ke arah bawah, dan di situ dia itu melayang, sosok putih itu melayang. Dan akhirnya gue panik, gue kabur ke atas, gue selimutan selimut, gue teriak ke mak gue, "Mak, Jeki ngeliat setan, Mak." Mak gue sontak gak percaya karena itu siang hari dan gak mungkin juga setan berkeliaran siang hari. Kalau setan berkeliaran siang hari itu lagi nyari makanan kalau dia lapar. Ya balik ke topik. Dan di situ mak gue sontak gak percaya, kaget. Dan mak gue bilang jangan ngada-ngada, nggak mungkin setan siang-siang. Dan pada saat itu gue turun ke tangga, dan benar di situ yang bikin gue bingung kalau emang itu manusia. Maksudnya habis dari kamar mandi itu dia bakal basah di kamar mandi itu, dan sedangkan situ gue lihat itu kering, nggak ada apa-apa. Dari situ gue panik, gue langsung hibrid keluar, gue main lagi sama temen gue. Dari semenjak kejadian itu gue mulai sering ngalamin hal aneh. Lalu pas gue di kontrakan yang lama, terus gue pindah ke kontrakan yang baru. Kontrakan yang baru itu gue sekitar pukul jam berapa, hari apa gue lupa, pokoknya malam, tengah malam. Yang lain itu udah pada tidur, dari mak gue sama bapak gue udah pada tidur. Gue melek sendirian habis nonton TV. Kalau sebelumnya gue biasa tidur, kalau gue belum tidur itu gue suka bengong, pokoknya bengong deh, bengongin apaan nggak tahu, nggak jelas, emang nggak jelas hidup gue. Gue bengong liat ke jendela malam-malam itu sepi, nggak ada siapa-siapa.
Dan yang bikin gue kaget pada saat gue ngeliat ke jendela malam-malam itu ada kayak kepala terbang di jendela, dan itu cepet Sup, gue langsung, apaan itu? Kaget dong gue, masih juga namanya anak-anak. Gue langsung kayak takut ngeliat ke jendela, gue selibutin selimut, gue liat ke situ, udah gak ada apa-apa, karena itu ya sepintas lewat, langsung gue tidur. Dan setelah hari itu, tetangga gue juga ngalamin itu hal kayak gitu. Kalau tetangga gue bedanya itu, pada dia tengah jam 2 malam, dia itu lagi nyuci. Jadi yang pas dia nyuci itu ada mbak-mbak baju putih, rambut panjang, jalan tuh dari tangga bawah. Kan kontrakan itu kayak di lantai 2, bukan kontrakan di bawah. Tangga bawah dia naik cuk, naik. Nah, ke kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada dua. Jadi depan itu kayak buat nyuci baju, kamar mandi buat cuci baju gitu. Habis itu dia lewat tuh, ya kan tangga gue cowok. Nanya kan, cewek baru ada mbak baru pulang jam segini malam-malam ya kan. Tanya, mbak baru pulang dari mana mbak? Dan mbak-mbaknya itu diem. Pada saat diem, dia nanya lagi ke mbak-mbaknya, mbak nggak jawab. Dan mbak-mbaknya itu pada saat itu dia cuci kaki. Pada saat cuci kaki itu tanya lagi sama tetangga gue, habis dari mana mbak? Nggak jawab. Dan pada saat turun pun mbak-mbaknya itu kayak ekspresi kosong, gimana sih, kayak orang emang bener-bener kosong, nggak ada tatapan hidup gitu deh, kosong. Mbak turun sama tetangga gue tanya lagi. Setelah turun dan tetangga gue nanya ke mbak itu nggak dijawab, mbak cuman jalan aja lurus ke depan. Dan anehnya besok tetangga gue langsung demam tinggi, panas, dingin, semuanya ada di situ. Dan tetangga gue juga sempat nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Setelah kejadian itu berapa minggu atau berapa bulan kemudian, tetangga gue yang itu pindah dari kontrakan itu. Habis itu berapa tahun kemudian, pas gue kelas 7 SMP di sini, di rumah gue yang ini. Di rumah gue yang ini gue juga sempat ngalamin tuh namanya kayak gitu. Jadi waktu itu gue pengen tryout. Gue bukan kelas 7 deh, dari kelas 6 dulu, kelas 7 ada lagi. Kelas 6 gue pengen tryout, dan di situ kan di sini kayak gue tinggal di yayasan panti asuhan gitu. Dan di sini tuh ada fasilitas ambulan sama pokoknya banyak yang menurut kayak mistis gitu ya, ambulan sama ini keranda. Dan pada saat itu pas banget keranda itu tuh baru dipakai habis ada orang meninggal. Abang gue bilang, kayak abang yayasan di sini, udah kayak abang sendiri lah. Abang gue bilang, Jack, biasanya kalau malam keranda kalau bisa dipakai suka gerak sendiri loh. Dan gue nggak percaya. Dan kalau gue belum ngalamin. Habis kayak gitu, pagi setelah gue mandi habis sholat subuh, gue mandi buat berangkat sekolah. Dan gue keluar dari kamar mandi, itu keranda benar-benar goyang. Di situ emang gak ada kucing, gak ada tikus, keranda goyang. Dan sontak gue langsung lari ke kamar, gue bangunin abang, kok bener kok kerandanya goyang sendiri. Dan gue itu gak berani keluar. Dan gue akhirnya minta teman kamar gue minta tolong temenin gue keluar. Nah, setelah kejadian itu sampai kelas 7 nih, gue udah gak kejadian apa-apa. Dan pas kelas 7 gue kejadian satu lagi. Ini yang bener-bener menurut gue sih ya aneh aja gitu, tapi bakal gue ceritain. Ini kejadian mistis gue terakhir ya. Kelas 7 itu gue, jadi abang yayasan gue itu di sini kerja, pulang dia kebetulan shift malam. Jadi maksudnya jam malam, terpulangnya jam 2 pagi gitu. Dan disitu jam 2 dia tuh baru pulang, pas banget baru pulang. Gue tidur, dan tadi itu gue tidur sama teman sekamar gue, tapi gue nggak ngeh karena di malam-malam tuh dia itu pindah dari tempat tidur gue ke atas. Yang pas gue nggak tahu dong, gue lagi tidur. Yang pas itu dia bang gue tuh pulang, ngetok-ngetok, Cik. Dan gue buka pintu dong. Tapi sebelum gue buka pintu itu ada kayak yang tadi teman sekamar gue itu dibuka, cuman dia tuh nggak bisa buka pintunya. Kayak dia
ngantolin gimana sih, nyetekin pintu gini kuncinya tuh di kayak nggak kena. Nah, abang gue itu ngetok-ngetok terus dong, ngetok-ngetok. Gue bilang, Jack, Jack, buka dong, katanya gitu, cepetan, katanya gitu. Gua bilang dong, iya kak, sebenarnya kak. Terus gue bilang ke teman sekamar gue itu, lu gimana sih nggak bisa. Habis dibuka, dan anehnya dia tuh tiba-tiba di kasur. Dia udah di kasur. Besok paginya gue tanya, kalau gimana malam buka pintu nggak bisa-bisa gitu. Gue bilang ke teman sekamar gue tuh namanya Hekel, gimana sih nggak bisa-bisa. Ya lah, kapan Jik? Gue aja tidur gak bangun-bangun malam, nggak kebangun, nggak kencing, nggak apa ya. Lah terus sama buka pintu siapa? Gue tahu. Dan gue masih nggak percaya dong. Gue nanya ke abang gue itu, bilang, kak tadi malam yang buka pintu siapa ya? Lu doang. Masa iya? Kata abang gue, juga gue doang. Cuman di situ, aduh, ya udahlah, gimana lah, mungkin dia pengen tidur bareng-bareng gue, mungkin gue ganteng. Mungkin dia pengen tidur bareng gue kali, kata. Tapi dari kejadian itu ya gue jadi dapat pengalaman sih. Ya intinya kita sih orangnya jangan takut, ya tetap ingat Allah, ingat Tuhan yang Maha Esa. Oke, tetap kita berpikiran lah kalau emang ini kan ada dua alam gaib. Kalau kita nggak ganggu, nggak bakal diganggu lah pokoknya. Ya, mungkin itu yang bisa gue ceritain. Sampai jumpa di part gue selanjutnya. Pantengin terus channel-channel gue, karya-karya gue di channel Zeki Budianto. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Salam dua jari.